Dugaan pesawat Malaysia Airlines dibajak menguat setelah pemerintah Malaysia umumkan sistem komunikasi pesawat sengaja dimatikan. Kami sudah terhubung dengan Bapak Prayitno Ramelan, pengamat intelijen sekaligus purnawirawan TNI Angkatan Udara. Selamat sore, Pak Prayitno. Bapak, pagi ini pemerintah Australia mengumumkan ada penemuan. Selamat sore, Mas Tommy. Ya, ada di pemerintah Australia pagi ini Selamat sore. Dia mengumumkan ada penemuan puing yang diduga adalah pesawat bagian dari pesawat Malaysia Airlines yang hilang. Bagaimana pendapat Pak Prayitno tentang ini? Memang ini misteri yang kita sampai saat ini juga belum tahu. Karena kecenderungan dari Malaysia dan negara-negara lain itu mengarah ke Samudra Hindia. Bisa saja itu merupakan puing-puing. Tinggal masalahnya dihitung aja berapa jaraknya. Karena setelah dia take off, kemudian terakhir dia mengirimkan sinyal itu berjarak kira-kira waktunya kira-kira 7 jam setengah ya. 7 jam setengah dia terbang. Jadi bisa dihitung 7 jam setengah itu kalau saya mendapat informasi speed pesawat 1043 km per jam itu bisa sampai 7.000 km ya. Tapi sampai saat ini yang pemerintah Australia pun juga tidak terlalu yakin bahwa itu memang bagian dari pesawat MH370. Kalau memang ini pesawat MH370 dan memenuhi kriteria bahwa itu terbang bisa sampai di situ, memang ini suatu hal yang hebat sekali. Kita bayangkan pemerintah Australia mau dapat bagian mencari di daerah selatan seluas 305.000 km yang mereka mengatakan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nah ini kalau saya melihatnya dari sisi yang kemarin-kemarin yang saya sampaikan bahwa ini ada di belakangnya ada suatu bajakan. Ini menjadi suatu pertanyaan buat saya. Kenapa pesawat itu mengarahnya kalau memang itu betul mengarahnya ke Australia? Apakah betul dia menghindari radar setelah dia motong ke barat dari Malaysia, kemudian dia ke barat daya? Kenapa rutenya lari ke arah Australia? Mungkin dia menghindari negara-negara yang mempunyai radar. Nah itu saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan itu. Iya, Pak Prayitno, apakah berarti ini mengindikasikan kalau dugaan bahwa pesawat ini dibajak itu makin kuat? Betul, kalau saya melihatnya begitu. Jadi sekarang pemerintah Malaysia pun itu juga makin cenderung ke arah pembajakan. Satu indikasi yang pada tanggal 19 ya. Jadi dulu pada awal-awal Amerika itu yang muncul adalah Direktur CIA John Brennan mengatakan ada tidak mengesampingkan masalah pembajakan dan ada kemungkinan bunuh diri. Jadi ini dua hal yang menjadi fokus dari Amerika Serikat. Kemudian kemarin hari Rabu Presiden Barack Obama mengeluarkan statement bahwa dia akan mengerahkan segala daya untuk membantu pencarian pesawat ini. Saya selama ini berasumsi saya dengan beberapa fakta-fakta yang pernah saya sampaikan juga di Net TV bahwa di belakang pembajakan ini yang sangat berkepentingan kalau ini berkait dengan terorisme adalah Amerika. Oleh karena itu kuncinya untuk mendapatkan bukti pesawat harus ditemukan. Dalam keadaan apapun harus ditemukan. Oleh itu Amerika mengirimkan FBI, NTSB, itu kemudian mengirimkan juga dari FAA. Kalau ini ketemu, dia akan menemukan black box. Dan di black box itulah terungkap. Jadi mereka butuh keyakinan apakah betul ini ada suatu tindakan terorisme. Saya menyampaikan suatu analisis pada tanggal 9 Maret bahwa di belakang ini ada suatu pesan sebetulnya. Pesan kalau memang ini pembajakan, sementara ini kesimpulan saya begitu, kalau ini terorisme, isinya hanya satu, pesan kepada Amerika sebagai musuh teroris internasional. Iya, Pak Prayitno, Anda ikan memang betul puing yang ditemukan oleh pihak berwenang Malaysia
pihak berwenang Australia adalah puing dari MH370, berarti ini semakin buktikan kalau yang membajak pesawat tersebut adalah orang yang benar-benar ahli dalam bidang penerbangan, begitu? Ya, alhamdulillah kalau emang itu betul puing MH370 ya. Memang pemerintah Malaysia pun juga sudah mengatakan, PM Najib mengatakan bahwa pesawat dikuasai oleh seseorang yang menguasai mengenai bagaimana menerbangkan, mengoperasikan pesawat Boeing 777 MH370. Saya melihat ya dari sejak awal juga menyarankan bahwa harusnya penumpang itu dicek betul semua latar belakangnya. Ternyata setelah dicek termasuk Indonesia juga menyatakan apakah ada keterkaitan dengan terorisme. Ternyata semuanya mengatakan tidak ada kecuali dua. Ukraina kemarin yang saya ini dan Rusia itu belum menyampaikan ini. Kemudian saya minta juga diperdalam itu mengenai orang yang menggunakan paspor yang nggak betul. Bisa jadi. Akan tapi kini dengan pesawat menuju ke Australia, saya kok agak curiga kalau kecenderungannya mengarah ke arah krunya sendiri. Karena membajak sebuah pesawat itu bukan persoalan yang sederhana. Dia harus menembus sistem security di bandara, dia menembus juga sistem krunya, dan harus melewati pintu dari kokpit. Lebih bagus kalau terorisme itu bisa membina awak pesawat yang sudah duduk di seatnya sebagai pilot atau sebagai apa. Nah itu lebih mudah kan membajak pesawat. Saya kira teori saya selama ini seperti itu gitu-gitu. Ya, Pak Praetno, jika floating object atau yang ditemukan oleh pemerintah Australia itu adalah bagian dari pesawat Malaysia Airlines, apakah artinya pesawat MH370 ini melewati Indonesia? Karena pemerintah Indonesia mengatakan bahwa radar kita tidak menangkap bahwa MH370 itu melewati Indonesia. Kalau saya tidak berada dalam satu sistem itu lagi. Saya ada berluar sistem. Artinya saya yang sebagai pengamat yang lebih kepada masalah-masalah intelligence. Memang kita berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yoskiantoro bahwa radar Indonesia tidak menangkap adanya gerakan pesawat yang mematikan transponder. Artinya ada penerbangan yang tidak terdeteksi itu flight number-nya berapa. Menurut Menhan itu ya kita pegang pernyataan itu. Jadi memang ada satu kerjasama ya. Tadi pagi juga Menko Polhukam bersama saya di stasiun televisi lainnya menyatakan ada kerjasama antara Kosek Handutna 1 dengan Malaysia. Sebetulnya dengan Singapura juga. Itu semuanya masing-masing mempunyai radar. Cuman kelihatannya orang yang menerbangkan pesawat ini mampu menghindari jejakan radar. Radar itu hanya baik itu early warning maupun ground control interceptor itu hanya sekitar 500 km, jangkauannya sekitar itu, hanya untuk melindungi wilayah yang menutup sumber wilayah. Ini kelihatannya ada upaya-upaya penghindaran dari pesawat. Dia tahu persis harus bergerak kemana, kemudian dia kelihatannya bergerak di selatan daripada Samudra Hindia menuju Australia. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia menuju Australia? Saya berpikir apakah ini mau menyerang, melakukan sesuatu di Australia, atau dia memperpanjang waktu sehingga suatu serangan terorisme itu spektakuler. Dia butuh sesuatu yang spektakuler, dan pesawat ini pembajakan adalah sesuatu yang sangat-sangat spektakuler, dan sekarang buktinya menyita perhatian seluruh dunia, negara-negara besar semua ikut terlibat untuk menangani masalah ini, karena ada sesuatu yang question mark ya, perlu ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Praitno Ramlan sudah bergabung dengan kami di Net 17. Selamat sore Pak Praitno. Selamat sore Pak. Ya, sangat dini ya untuk menyimpulkan apakah ini terlibat dalam aksi terorisme atau bukan, karena sampai saat ini
objek yang sedang ditemukan ini oleh pihak Australia sedang diperiksa. Jadi 4 kapal Australia sudah menuju ke sana untuk mengidentifikasi benda ini apakah merupakan bagian puzzle dari gitu MH370. ya, Betul. Tommy, karena ada kemungkinan ini pembajakan, kemudian dikaitkan dengan terorisme, begitu ya. Cuman sempat disinggung juga bahwa pencarian pesawat ini adalah pencarian pesawat terbesar sejagat, karena sampai melibatkan 26 negara untuk mencari pesawat ini. Dan terlama di dunia. Betul sekali, Tommy.